Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal mingguan bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal mingguan untuk pair GBP USD dari tanggal 2 sampai 6 Januari 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal di GBP USD pada minggu ini. Minggu pertama di bulan Januari dan di awal tahun 2023. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin di minggu lalu untuk di GBP USD, dan seperti yang sudah saya katakan juga, ternyata di GBP USD harga bergerak sideways tepat seperti apa yang saya gambar di sini. Ya, harga kemudian naik, kemudian dia turun, kemudian dia naik lagi, kemudian dia turun lagi. Ya, ini kalau saya gambar seperti ini ya. Kalau saya cocokkan ya. Dia harga naik ya, harga naik sampai sini, kemudian dia turun, kemudian dia naik lagi, kemudian dia turun lagi, kemudian dia naik lagi, kemudian dia turun lagi, dan kemudian harga naik lagi ya. Nah, seperti ini. Jadi seperti yang sudah saya gambarkan di minggu lalu, analisa untuk di GBP USD, ternyata harga merefleksikan apa yang sudah saya gambar di minggu lalu, dan harga benar-benar bergerak sideways, tidak kemana-mana. Nah, sekarang bagaimana untuk di GBP USD? Well, karena untuk di minggu ini market GBP kita tidak punya berita ya, untuk di Inggris kita tidak punya berita apapun. Jadi untuk di minggu ini saya rasa di GBP karena kayaknya nggak ada hari libur ya, Jadi karena untuk di Inggris nggak ada berita tentang yang sangat signifikan juga, kecuali tentang Composite Service PMI, tapi sih nggak begitu terlalu sebenarnya. Well, jadi untuk di GBP tidak ada yang begitu besar pengaruhnya. Jadi untuk di GBP USD harga kemungkinan bergerak mengenai market USD ya, dimulai dari hari Rabu ada Manufacturing PMI, lalu ada dini hari di hari Kamis ada FOMC Meeting Minutes, lalu diikuti oleh hari Jumat ada NFP ya, dan juga Unemployment Rate, dan yang terakhir ditutup oleh Service PMI. Oke, jadi untuk di GBP USD saya rasa market akan bergerak mulai hari Rabu, sama seperti yang sudah saya sampaikan di Euro USD juga. Jadi untuk di GBP USD saya rasa harganya dari GBP USD bisa turun, entah dia turun ataupun naik ya. Kalau coba kita lihat dulu ya. Well, pertama kalau kita lihat dari trend line harga daripada GBP USD di sini, dia sudah kena trend line ya. Di sini dia sudah kena trend line, dan harga kemudian ketika dia kena trend line pas, harga kemudian naik. Nah, jadi otomatis untuk sekarang GBP USD mengalami sideways yang cukup besar ya. Kalau kita lihat dari daily, harga ini kan dia tidak bisa kemana-mana ya. Kalau dilihat harganya memang sudah ngebreak low yang ada di sini, tapi dia belum bisa ngebreak sampai di harga 19.026. Jadi otomatis pergerakan daripada GBP USD saat ini masih bullish ya, masih bullish seperti ini. Nah, dia masih bullish ya. Jadi jika dia selama belum ngebreak low yang ada di sini ya, karena sekarang kan harga bergerak sideways nih. Jadi jika misalnya nanti pada saat di hari Rabu dia turun sampai di sini, maka kemungkinan dia akan turun sampai di sini. Seperti itu. Jadi untuk di GBP saya rasa secara market structure dia masih bergerak bullish untuk saat ini. Tapi untuk overall ya, overall kita masih dalam kondisi trend bearish. Ini berbeda dengan yang ada di Euro USD ya. Kalau Euro USD kita trend line yang sudah saya gambar di video Euro USD itu cuma kena dua puncak aja. Kalau di sini di GBP USD ini puncaknya berkali-kali kena ya. Ini teman-teman bisa lihat puncaknya di sini kena berkali-kali. Ya di sini kalau saya gambar itu kalau saya perbaiki gambarnya ya. Ini kalau saya perbaiki gambarnya, teman bisa lihat kalau dia kena 1 2 3 4 5 6, sudah 6 puncak dia kena.
dan harga sekarang masih berada di bawah garis trendline yang hitam di sini. Jadi otomatis overall saat ini GBP USD masih bearish. Ya. Entah ini apakah dia sedang melakukan retracement biasa. Kalau kita lihat retracement biasanya, dia sedang pas sampai di 61,8 ya. Di 61,8-nya harga, kemudian ketika dia kena 61,8, harga kemudian retrace ke bawah. Melanjutkan tren turunnya. Tapi kita tidak tahu ya. Ini masih tertahan di trendline ini ya. Trendline ini masih tertahan. Jadi kita harus perlu konfirmasi dulu apakah trendline di sini di break atau enggak. Jadi kalau dilihat, jika trendline ini di break, maka kemungkinan harga daripada GBP USD itu bisa turun. Tapi turunnya itu saya rasa akan tertahan karena di H1 di sini kita ada satu area demand. Ya. Di sini kita ada satu area demand di sini. Di antara 19648 sampai di 19027. Ya. Jadi area di sini akan menjadi tahanan bagi GBP USD. Semisalnya dia menciptakan hanya shadow aja ke bawah ya. Misal dia turun kena area demand ini, kemudian harga balik lagi ke atas trendline, maka kemungkinan harga dari GBP USD akan melanjutkan kenaikannya seperti ini. Seperti itu. Oke. Bisa seperti itu. Jika dia malah turun ya, kena demand di sini, tapi kemudian harga tutup di bawah garis trendline, maka kemungkinan sebesar 60% harga kemungkinan dia bisa ngebreak supportnya ada di sini dan kemudian akan melanjutkan penurunannya. Penurunannya sampai mana? Kalau dilihat penurunan selanjutnya itu untuk di GBP USD adalah bisa sampai di, kalau dilihat untuk di GBP USD sampai di demand H4 yang ada di sini. Ya, walaupun di sini kita ada demand H4 juga kecil di sini, tapi kalau saya rasa lebih worth it menunggu di sini. Karena mengapa? Karena di sini merupakan dia di area 16460 ya, di harga 16460 itu merupakan menjadi area resistannya. Dan ketika dia ngebreak dan meretest, ini menjadi area yang sangat bagus untuk ambil posisi buy di GBP USD. Jadi jika ingin ambil posisi buy, jika dia turun sampai ke bawah sini, teman-teman bisa ambil posisi buy, tapi jangan terlalu tinggi karena kemungkinan GBP USD akan melanjutkan arah trennya turun, seperti itu. Tapi untuk yang ingin ambil posisi buy, saya rasa untuk ambil posisi buy teman-teman agak sulit untuk saat ini ya. Karena mengapa? Harga pertama sekarang tepat berada di area trendline. Jadi untuk yang ngebuy saya rasa sih agak kesulitan ya. Karena kalau saya sendiri untuk yang ngebuy di GBP USD semenjak dari tanggal 16 Desember kemarin ya sampai penutupan di Januari, sampai di awal tahun ini ya, sampai di akhir tahun, maksudnya sampai di akhir tahun kemarin, itu pergerakan daripada GBP USD itu nggak jelas ya. Bahkan kalau lihat di H4 itu, kalau dia dibilang seperti ada falling wedge enggak, kalau dibilang seperti ada pattern juga enggak gitu kan. Jadi kalau dibilang pergerakan GBP USD itu kemarin dari tanggal 16 sampai penutupan 2022 itu harganya tuh nggak jelas. Jadi kalau dilihat karena ketidakjelasan harga itulah yang membuat agak susah di GBP USD di sini ya, kalau boleh saya bilang ya, karena ini nggak jelas ya. Pertama ini nggak jelas, tapi kalau kita turunkan ke H1, kita ada zona supply di sini ya. Di H1 kita ada zona supply. Jadi untuk yang ingin ambil posisi sell bisa menunggu di area ini ya, menunggu di area ini untuk ambil posisi sell. Tapi jika dia nge-sell-nya di sini tapi tidak bisa membuat new lower low, lebih baik teman-teman jangan panjang-panjang ambil posisi sell-nya. Cukup pendek aja, entah itu 30 pip, 40 pip ataupun 50 pip ya udah nggak apa-apa. Karena sekali lagi harga dari GBP USD ini nggak jelas ya kemana arahnya. Emang dia turun, tapi turunnya ini ya sideways iya gitu kan. Mungkin
harus menunggu market ini ya. Mungkin harus menunggu data ini keluar dulu ya. Data daripada market USD ini keluar dulu, baru kita bisa menentukan arah daripada GBP USD selanjutnya. Mungkin yang ingin skip dulu di GBP USD pada minggu ini nggak apa-apa. Tapi untuk yang ingin ambil posisi di GBP USD minggu ini, lebih baik kalau menurut saya yang ingin buy bisa menunggu di area ini, tapi dengan concern jangan jauh-jauh ambil posisi buy-nya. Karena sekali lagi harga sekarang sudah berada di area trendline dan harga tidak menyentuh demand yang ada di sini. Jadi ketika dia turun kena demand, teman-teman ambil buy ataupun ambil TP profit buy-nya itu nggak usah jauh-jauh. Oke. Dan yang ingin ambil posisi sell bisa ketika dia break zona demand di sini. Jadi konfirmasi yang ingin ambil posisi sell itu sudah dua, yaitu yang pertama dia ngebreak trendline, lalu selanjutnya ketika dia ngebreak demand di H1 yang ada di sini. Dengan target itu teman-teman bisa sampai turun sampai ke 17.080. Seperti itu. Oke. Ataupun target teman-teman bisa turun sampai di harga 17.78. Karena kalau dilihat di sini kita juga ada support ya di sini. 17.78 atau 17.80. Oke. Di harga 17.800 ya, 17.800. Jadi yang ingin ambil posisi sell, biarkan harga ini ngebreak trendline, kena ini, kemudian dia turun, ngebreak ini. Nah, ketika sudah kena di sini, teman-teman ambil posisi sell dengan target sampai di sini, stop loss cukup di atas 16.648. Seperti itu. Ya. Atau yang ingin ambil posisi sell menunggu di atas juga nggak apa-apa. Jadi, jika pada saat minggu ini hasil daripada data USD-nya ini jelek semua, berarti kan GBP USD itu akan bergerak naik. Nah, ketika dia bergerak naik, teman-teman menunggu di area ini ya untuk ambil posisi sell, tapi nggak boleh jauh-jauh sellnya, nggak boleh turun sampai ke trendline ini. Mungkin sekiranya sampai di harga 22.100 atau nggak sampai di 22.200 itu nggak apa-apa sellnya di sana. Oke. Nah kan di sini teman-teman sellnya open di harga 23.000. Teman-teman TP di 22.200 itu sudah lumayan lah profitnya ya, seperti itu. Untuk yang ngebuy, biarkan harga ngebreak 24.335 deh kalau menurut saya ya. Karena kalau menurut saya di sini biarkan harga itu ngebreak 24.335 untuk dia bisa naik sampai ke resisten yang ada di sini di harga 2660. Seperti ini ya. Ketika dia ngebreak 24.335, maka kemungkinan dia akan mengejar resisten selanjutnya yang di harga 26.660. Oke. Jadi sekian aja untuk analisa GBP USD pada minggu ini. Jadi yang ingin trade di GBP USD pada minggu ini harap sabar dulu ya. Tunggu kemana arahnya supaya jelas, karena dari tanggal 16 sampai di akhir tahun 2022 kemarin pergerakan dari GBP USD itu masih belum jelas. Oke. Jadi sekian aja untuk analisa GBP USD pada minggu ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa teknikal mingguan dari Amandana. Bye bye.